Halo semuanya, udah lumayan lama nih HMS gak ngadain sesi Q&A. Pada sesi Q&A kali ini, kita akan membahas tentang tema kesejahteraan sosial bagi para sarjana teknik sipil. Narasumber pada sesi Q&A kita kali ini juga gak main-main nih. Kita kedatangan salah satu dosen kita yang berasal dari kelompok kalian transportasi, yang pastinya beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam dunia teknik sipil dan dapat memberikan jawaban-jawaban serta pandangan-pandangan yang menarik untuk kita simak nih. Siapa yang narasumber kita kali ini? Dan gimana sih jawaban-jawaban beliau? Daripada penasaran, yuk langsung kita simak di sesi Q&A. Nama saya Harun Al-Rasyid Lubis, lahir udah lama ya, umur 62 sekarang. Saya di bidang kelompok keahliannya di rekayasa transportasi. Jadi secara akademik, ya dulu saya lulus tahun 84. Kalau di himpunan saya pernah ketua himpunan dulu, zaman dulu ya. Lalu tentunya karena saya udah tadi by accident loh, terus terang, mungkin panjang ceritanya saya jadi dosen, mungkin ada ceritanya ya. Ya saya harus sekolah lagi gitu ya, dan diharuskan kita sekolah lagi. Saya ke Inggris S2 dan S3 juga di sana, menekuni bidang lebih khususnya tentang transport planning and engineering, bahkan lebih khususnya itu ya planning lah. Ya, sebelum saya jawab ya, boleh ya. Ini istilah social welfare ini khusus ya. Kadang disebut dengan social benefit. Kalau kita Google ya cepat, nah itu agak spesifik ya. Urusan social welfare ini ya termasuk sebutlah membantu yang kurang beruntung dalam tanda petik. Jadi kalau ada program social welfare, social benefit, misalnya kayak di Inggris, nah itu adalah kalau di kita itu urusan departemen sosial, ya. Departemen sosial, mungkin termasuk itu bantuan tunai langsung, mungkin juga subsidi dan lain-lain lah ya, asuransi kesehatan. Nah, saya nggak tahu nih kawan-kawan HMS mengangkat isu social welfare bagi teman-teman calon ya, calon sarjana ataupun insinyur sipil. Nah, saya nggak tahu kok istilahnya dipakai itu gitu ya. Apakah memang teman-teman ini khawatir gitu ya, bahwasanya insinyur sipil ini kok kurang dihargai, gajinya kok rendah gitu ya, dibandingkan mungkin pairing yang lain, mungkin ekstrimnya dengan teman-teman finance, teman-teman IT gitu ya. Nah itu terus terang kita harus catat tersendiri why gitu ya, itu panjang lah ceritanya. Jadi sampai sekarang juga saya yakin insinyur ini kan sementara bernaung besar itu ada di PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, walaupun banyak asosiasi-asosiasi lain ya. Singkat cerita itu, malah sebelum saya jawab, saya punya jawaban yang sangat generik tentunya ya untuk menjawab itu. Cuma justru saya penasaran kenapa istilahnya diambil tuh social welfare. Apa betul dugaan saya teman-teman muda ini yang bakal jadi calon sarjana sipil merasa galau gitu ya, kok kayaknya para senior dan alumni atau katan gitu, kakak-kakak itu banyak yang nggak betah kerja ya, malah di TOR dan di K-nya disebut khususnya bidang struktur gitu ya. Insinyur sipil tentunya banyak yang bekerja di bidangnya akhirnya, tapi juga ada yang bekerja sebutlah tidak pada bidangnya. Mungkin teman-teman juga tahu itu masih terus terjadi. Malah kalau saya boleh menoleh ke belakang atau juga rekan-rekan saya dulu,
Ya, ada juga. Ada yang lari ke perbankan, ada yang lari ke finance ya, ada yang ke asuransi malah ya. Ada yang ke asuransi, macam-macam. Kita nggak usah ngomong yang non teknis ataupun lain-lain lah, social science ya. Bahkan ada yang menekuni seniman, ada yang menekuni hukum begitu ya, ada yang politik ya, politikus. Nah, saya menganggap malam ini kita fokus ya, bagaimana mungkin boleh aja umum ya, kenapa sebutlah gitu ya, satu kelas, satu angkatan, kita bergaul dulu, ada yang mungkin pinter, ada yang sedang, ada yang di bawah, lalu udah berkarya, sering ketemu kok yang ini suka pindah-pindah kerja kan, satu ada yang betah, udah lambat laun bekerja setahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Nah, mulai kelihatan itu ya, ada hal-hal yang katakan kok tracknya ya, apa trajektorinya ada yang lain-lain, malah kita beranggapan teman yang ini. Nah, itu mungkin ada hal-hal keberuntungan ya. Kalau keberuntungan itu saya pikir ya kita nggak usah bahas, tapi intinya adalah kenapa orang betah bekerja, ya saya pikir ya logis ya, logis. Jadi kita bisa nanti masuk ke dunia teknik sipil seperti yang saya bilang tadi, social welfare-nya kan. Barangkali itu adalah ketika memang penerimaan atau benefit yang kita terima sebagai pegawai. Nah, benefit ini bisa terukur, tangible, bisa intangible, ya, harapan-harapan, prospek masa depan, janji-janji lain ya, seperti itu. Nanti saya bisa contohkan ke diri saya sendiri nanti ya. Dibandingkan dengan tadi effort ya, biaya, waktu yang terbuang, tenaga dan lain-lain. Saya pikir kalau pertanyaannya itu kenapa orang bisa betah bekerja, ya kenapa orang insinyur sipil bisa betah bekerja, terserah ya. Mau tadi di desain, mau di kontraktor, konsultan, BUMN, apapun lah. Bahkan ada yang di luar ya. Itu ketika memang dia menerima benefit, menerima manfaat, bisa itu yang terukur, berupa uang, apresiasi, bahkan prospek ya, kesempatan, lain-lain, dibandingkan dengan apa yang dia keluarkan. Mungkin secara umum gitu ya. Jadi ketika memang dia merasa pindah, nggak betah, ya pasti ada masalah lah di dua hal itu gitu ya. Selalu gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Teman-teman kan kepo ya. Saya yakin teman-teman nih kepo. Dan masa sekarang ini kan memang sebutlah gitu ya, dengan perkembangan zaman, apalagi perkembangan terakhir-terakhir, memang teman-teman mengamati kok rasanya segala hal yang tentang dunia kerja ini kok sangat menakutkan gambarannya. Bahkan ada gambaran pekerjaan-pekerjaan akan hilang gitu ya. Ya enggak? Karena ada perkembangan robot, AI ya gitu. Kemudian juga di sisi lain itu adalah ya masalah-masalah apa yang saya sebut dengan tadi perkembangan pendidikan tinggi ya di Indonesia. Terutama kalian udah mendengar Merdeka Belajar dan lain-lain ya, mungkin banyak evaluasinya ya. Intinya memang untuk S1 nih, kita ngomongkan S1 nih, sarjana ya. Apakah isunya itu harus fokus pada core-nya? Apakah juga ada kesempatan untuk belok ya, belok kiri, belok kanan nantinya sesuai interest. Nah, mungkin saya yakin karena dua hal itu teman-teman jadi agak bertanya-tanya, ini kok seperti ini gitu ya. Apalagi melihat senior, kakak kelas juga kan berkarir. Saya yakin mungkin enaknya jawabannya kan lebih ke arah saya nggak mau memaksakan apa yang ada di kepala saya, karena kan zaman berubah ya. Saya juga punya anak tentunya.
anak-anak saya juga kebetulan ada yang baru berkarir, ada yang udah di tengah karir. Tentunya saya juga dealing dengan mereka gitu. Intinya adalah yang mau saya sampaikan, teman-teman ini pasti tadi ya galau gitu ya, galau ini gimana gitu, apalagi bicara teknik sipil kan gitu. Saya bisa sebut tadi kira-kira fokusnya kan tidak lain nanti teman-teman akan bekerja kalau tetap pada bidangnya ini itu sebagai desain gitu kan, mungkin di dunia konsultan, lalu di dunia kontraktor, di pengawasan kan gitu kira-kira. Mungkin ada yang di BUMN, ada yang di swasta, ada yang di pegawai negeri, malah mungkin ada yang mau menjadi mandiri ya, entrepreneur atau pengusaha. Nah ini yang dalam perjalanannya banyak sekali ya. Saya yakin teman-teman juga membaca beragam motivator ya, buku maupun video ya tentang karir lah, intinya tentang karir kan gitu. Bahkan yang paling ekstrim ya jangan jadi pekerja terus kan gitu. Mungkin pernah dengar ya, itu Robert Kiyosaki, mungkin udah lama ya. Kalau bisa ya juga mempersiapkan diri untuk bisa jadi bos ya untuk diri sendiri. Lalu juga mempersiapkan masa depan dan juga hari tua ya, pensiun. Jadi saya yakin teman-teman ini dalam masa itu ya, merancang itu. Jadi sebaiknya memang kalau perjalanan saya sendiri ya, kita harus punya target ya, punya target dan katakan kita mengetahui kelebihan kita, passion kita di mana gitu. Saya utamakan itu. Ketika kita memang mengetahui passion kita kira-kira cocoknya di mana, itu akan sangat nanti membantu kita untuk bertahan, fokus bekerja, tidak ini tadi ya, tidak cepat putus asa, tidak cepat bosen gitu, karena memang kena di passionnya gitu. Saya terus terang kan udah tahu teman-teman saya sebagai katakan bergelut di dunia akademik ya, dosen. Namun kalian juga tahu dosen ya biasa ya, kalian udah kenal, kita ngajar di kelas, kita melakukan kegiatan lain. Bahkan kalau saya bilang ya agak banyak hal gitu ya, harus bisa berperan dalam banyak hal lah gitu ya. Dalam arti ya kita bisa jadi advisor, bisa menjadi konsultan, bahkan kadang ada yang terjerumus jadi kontraktor kan gitu. Barangkali gitu, tapi jarang ya kalau dosen jadi kontraktor. Tapi paling enggak menekuni bidang ilmunya masih, lalu melakukan tadi riset, penelitian, dan juga tadi namanya advisory atau pengabdian masyarakat, apapun konsultasi, advisor namanya. Nah, kalau boleh saya kilas balik gitu ya, boleh aja setiap orang merencanakan mau kemana gitu. Tapi saya sendiri, kasus saya, itu jadi dosen itu accident ya. Saya nggak pernah kebayang mau jadi dosen. Bahkan banyak lucunya lah gitu ya. Kalau saya mau cerita mungkin kita habis waktu, tapi intinya tadi tidak semua tadi target cita-cita kita tuh pada tracking dan sesuai dengan harapan kita. Walaupun tadi istilahnya teori slack tadi, itu namanya teori slack ya, slack teori tadi. Kenapa orang betah bekerja? Karena tadi ya, apa yang dia peroleh termasuk intangible, tangible dengan apa yang dia keluarkan itu ya positif, lebih besar. Jadi terus terang di keluarga saya nggak ada yang menekuni bidang akademik, jadi guru, jadi dosen, nggak ada gitu. Malah sebagian pedagang, dokter gigi, pelaut gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kalian tentunya nanti akan banyak terpengaruh juga, mungkin pertimbangannya faktor keluarga kan gitu. Mungkin juga ada yang udah masuk ke bisnis gitu, harus meneruskan bisnis keluarga. Tapi intinya dari semua apapun yang kita pilih ya, menurut saya gitu ya, ini langsung aja mungkin jawab tidak menjawab
berikut pertanyaan itu ya memang pertama ada 2 level ya akhirnya. Pertama kita hanya ahli dan menjadi manajer ya pada bidang kita ya. Maksudnya kita menguasai satu hal itu harus ya. Harus. Jadi setiap calon sarjana yang awal ini ya kita harus menguasai, apalagi teknik sipil kan banyak fokusnya. Jadi paling enggak ya di tingkat S1 ini kita berharap kalian ready sebagai desainer ya, sebagai desain civil engineer, desain utamanya apa aja bangunan sipil kan gitu. Jadi kalian akan jadi manajer nanti, manajer ya, manajer mungkin pertama nanti jadi asisten dulu dimanapun, mau di kontraktor, di konsulan, BUMN, apalagi kerjaan apapun lah ya, yang mana masih pada bidang teknik sipil yang kita bahas tadi. Pelan-pelan kalian akan menjadi manajer, artinya istilahnya itu do the things right. Do the things right. Karena engineer ini standar gitu, nggak banyak inovasinya, relatif sudah standar lah ya mendesain itu. Apalagi sekarang ada software, ya itu tadi yang teman-teman struktur ya, yang bilang kok jadi bosan, karena memang interaksi sosialnya kan kurang. Tapi nanti yang bukan struktur mungkin ya sumber daya air, bahkan transport itu ada interaksi dengan sosial, ada hal sosialnya gitu. Nah itu juga jadi variabel ya bagi kalian, harus tahu betul mana passionnya gitu kira-kira. Tapi intinya tadi jadi asisten, bekerja sama kan gitu. Nanti tidak sendiri dalam tim. Intinya apa? Ya harus pintar berkomunikasi gitu. Ini istilahnya tadi di luar teori Slack tadi, betah bekerja dimanapun terserah, tapi untuk bisa tadi biar bergemilang lah gitu di karirnya ya, di samping hal-hal yang sangat teknis kalian kuasai adalah communication skill. Artinya itu pada level awal lah, paling nggak dari awal kalian harus bisa berkomunikasi ya, kiri kanan atas bawah gitu ya. Apalagi udah ditugaskan sesuatu itu harus jangan lupa report ya, mereport progres ya. Kalau misalnya di tengah ada bawahan ya juga komunikasi ke bawahan. Tapi tidak semua manajer nanti kan meniti karir kan gitu dimanapun lah, mau di BUMN, mau di pemerintahan, apalagi sekarang masuk pemerintah juga boleh horizontal ya, boleh di tengah jalan merekrut ya teman-teman konsultan yang lama, bahkan kontraktor untuk menjadi ASN. Kayaknya baru mulai sekarang ya. Ceritanya panjang, kenapa bisa seperti itu ya. Apalagi perjalanan alumni, khususnya teknik sipil ITB, saya juga menekuni gitu melihat kok semakin jarang masuk ke PUPR kan gitu. Padahal itu bidangnya. Mungkin tadi kalian udah raise tadi social welfare kan gitu-gitu. Intinya kan di situ intinya. Jadi kita bisa bahas betul kenapa kurang dihargai insinyur sipil dibandingkan yang lain. Nah, ini kan ada Inkindo, ada PII, ada lain-lain. Memang di dunia jasa konstruksi ini unik ya gitu ya. Bahkan bukan hanya teknik sipil ITB kan, banyak teknik sipil yang lain. Bahkan dulu yang namanya IKIP juga ya, ada bidang sipil. Jadi ketika mau masuk ke dunia kerja, ya tentu kan ada pasar ya, market price. Nah, teman-teman biasanya yang dari ITB umumnya ya, itu memang ya mau dong gaji tinggi dong, wajar dong kan, ya nggak cari gaji tinggi. Malah saya juga ikutin anak-anak saya juga, saya lihat ini ya gampang sekali pindah-pindah kerja ya. Bahkan di top-top perusahaan gitu ya, paling nggak top 5 lah. Kebetulan dia dari TI gitu ya. Yang satu lagi dokter, anak saya kebetulan kalau dokter lebih linier ya, kedokteran gitu. TI teman-teman TI itu ya gitu ya. Ya, itu cerita alumni juga seperti itu.
memang ya, itu tadi masalah kepuasan ya. Jadi namanya job satisfaction. Jadi teori organisasi itu. Kita nggak belajar organisasi kan minimum ya belajar. Mungkin di kuliah apa kita belajar organisasi. Tapi ya karena saya baca, saya dengar, mungkin dari awal saya udah tahu itu teori itu. Teori Slack namanya itu, job satisfaction istilahnya di TI. Malah orang TI yang belajar itu ya, teknik industri gitu. Mungkin ya, karena mereka kan merancang organisasi segala rupa, menempatkan orang, SDM ya, gitu. Saya dulu ikut kuliah kuliah pilihan atau apa di TI, saya lupa lah. Soalnya ada teori seperti itu yang saya bilang, teori job satisfaction. Ya itu menjelaskan memang kenapa orang bisa satisfy di satu tempat kerjaan, karena tadi yang dia terima, kembali lah kita ulang ya. Terima ini kan bisa yang terukur, gaji, kesehatan, asuransi, apalah. Lain-lain sama yang intangible tadi, yang prospek, suasana kerja, penghargaan, kan gitu. Yang dia terima dengan ya effort dia tentunya ya. Nah itu harus diukur-ukur, memang jangan ragu mengukur diri sendiri gitu kan. Harus berani menetapkan standar. Tahu apa yang mau digeluti kan gitu. Kita harus putuskan sendiri, beda-beda setiap orang. Ya kita harus lebih optimis lah ya, karena memang kayak ya saya nggak bilang saya berhasil atau ini itu, tapi saya udah bersilancar dan melalui gelombang itu, walaupun sebagai yang memilih di dunia akademik gitu ya, di dunia kampus. Mungkin sebagian dari kalian juga nanti ada yang tertarik terjun di dunia kampus akademik, nah boleh lah nanti empat mata ngobrol-ngobrol. Tapi kalau secara umum semuanya ya tips-tipsnya ya tadi saya pikir dari awal ya harus dirancang lah ya. Karir itu kan mulai dari awal, tadi mau manajer, asisten, terus leader, bahkan masalah sosial, masalah keluarga, ya, masalah lain-lain lah ya. Oke, gimana nih Q&A-nya? Menarik banget kan? Kalau menurut aku pribadi sih, jawaban Pak Harun ini sangat menarik ya. Karena alih-alih menjawab jawaban kita secara langsung, beliau lebih mengajak kita untuk berpikir bersama dan memberikan sudut pandang yang baru nih. Terima kasih semuanya sudah mau menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa pada sesi Q&A HMS berikutnya. Bye-bye.